Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus benda, utamanya untuk menganalisis grafik gerak lurus. Sebagaimana kamu ketahui, gerak lurus ada dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, hari ini kita akan menganalisis grafik gerak lurus beraturan dan grafik gerak lurus berubah beraturan. Kamu juga telah memahami bahwa gerak lurus berubah beraturan ada dua, yaitu gerak lurus dipercepat beraturan, yang kecepatannya selalu bertambah, dan gerak lurus diperlambat beraturan, yang kecepatannya menurun. Nah, secara ringkas tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah kamu dapat menganalisis grafik ST, jarak sebagai fungsi dari waktu, dan grafik VT, kecepatan sebagai fungsi dari waktu pada persoalan gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Intinya adalah menganalisis. Jadi kamu bisa membaca grafik, kemudian bisa menginterpretasi dari grafik yang diberikan. Nah, anak-anak sekalian, yang pertama gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan, sebagaimana telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap, tidak berubah. Kenapa kecepatannya tidak berubah? Karena percepatannya tetap. Nah, langsung saja, ini adalah grafiknya. Jadi yang sumbu vertikal itu V, kelajuan atau kecepatan, kemudian sumbu horizontalnya T. Nah, gerak benda yang mengalami gerak lurus beraturan itu mendatar. Nah, melihat mendatar, jadi kecepatannya tetap. Kecepatannya tetap. Ini V-nya tetap. Angka yang di sini, ini angka yang menunjukkan kecepatan dari gerak benda. Nah, nilai ini selalu tetap. Nah, karena tetap berarti dia tidak mengalami perubahan sampai kapanpun. Asalkan dia mengalami gerak lurus beraturan, maka kecepatannya tetap kapanpun. Misalnya sekarang T sama dengan 0, ya sekian V, kemudian T sama dengan 1 sekon, diberikan V, dan seterusnya. Jadi kecepatannya tetap. Nah sekalian, lalu di sini, di bawah grafik ini, garis ini ada daerah. Nah, area ini atau daerah ini adalah daerah yang menunjukkan jarak tempuh gerak benda. Nah, baik ini T1, ini T2, maka luas ini, area ini menunjukkan jarak benda. Nah, berarti jarak benda karena ini bentuknya segi 4, ya berarti nanti tinggal kita pergunakan persamaan untuk mencari luas segi 4 ini, yaitu panjang kali lebar. Nah, jadi panjangnya T1 sampai T2, kemudian lebarnya ke atas ini V. Jadi sekali lagi, daerah di bawah grafik ini menunjukkan jarak tempuh benda yang bersangkutan. Nah, selanjutnya grafik ST-nya, jadi jarak sebagai fungsi dari waktunya, sebelah sana, miring, condong. Nah, slope atau kemiringan kecondongan ini sebenarnya adalah V dari gerak benda. Nah, ini misalnya S2, sebelah sini, waktunya menunjukkan T2, kemudian ini S1 di sini, T1, jadi gerakannya ke sana, ke kanan, kanan atas, secara grafik, maka nanti kecepatannya dari grafik itu bisa kita peroleh dengan cara menentukan gradien, atau S2 dikurangi S1 dibagi T2
minus T1. Nah, ini untuk gerak lurus beraturan. Nah, selanjutnya bagaimana kalau gerak lurusnya dipercepat beraturan? Nah, sekalian sama seperti tadi, ini yang ke atas itu V, kemudian yang mendatar T, ini grafiknya. Beda dengan yang tadi ya, kalau yang tadi lurus, nah kalau ini condong ke atas. Hati-hati, ini V, kemudian ini T. Nah, kemudian kita lihat di sini V awal, V0, atau boleh juga kamu gunakan V1. Ini titik pertama, kemudian T-nya ini T1. Kemudian ini VT atau V2, kemudian T-nya otomatis T2. Karena sekalian, besar percepatan untuk gerak lurus dipercepat beraturan itu tetap. Percepatannya tetap, tapi kecepatannya berubah. Tadinya V0 menjadi VT. Gitu. Nah, percepatannya bisa kamu tentukan dengan mencari gradiennya, kemiringannya, yaitu V2 minus V1 dibagi T2 dikurangi T1. Atau boleh juga kamu gunakan VT minus V0 dibagi T2 min T1. Nah, seperti gerak lurus beraturan yang tadi, daerah di bawah ini, di bawah grafik yang merah ini, daerah di bawah ini adalah jarak tempuhnya. Jadi kalau misalnya ini kita lihat dari sini, dari mulai T1 sampai T2, yang ini, area ini adalah jarak tempuhnya. Nah, karena ini berupa trapesium, maka nanti jarak tempuhnya adalah jumlah kali sisi sejajar dikalikan tingginya. Kalau dari T1 sampai T2. Tapi kalau dari sini sampai T2 misalnya, sini sampai T2, ini kan masih segitiga nih. Nah, segitiga itu berarti setengah alas kali tinggi. Jadi nanti kamu lihat, perhatikan baik-baik kapan selang waktu yang diminta berdasarkan grafik di soal. Lalu bagaimana dengan persamaan atau grafik ST-nya? Nah, grafik ST-nya seperti ini. Jadi berupa parabola. Kalau kamu masih ingat, ada persamaan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, maka S sebagai fungsi dari T itu berupa kuadrat. Ini untuk gerak lurus dipercepat beraturan. Lalu untuk gerak lurus diperlambat beraturan, sama seperti gerak lurus yang dipercepat beraturan, ini grafiknya seperti ini, menurun. Kalau yang dipercepat beraturan naik, tapi kalau yang diperlambat, dia akan menurun. Nah, katakanlah tadinya V0, ya, di sini, kemudian dia turun ke sana, ini VT, T2, maka besar perlambatannya, seperti tadi, tetap ya. Nah, perlambatannya, atau percepatannya negatif, bisa ditentukan dengan VT minus V0 atau V2 dikurangi V1 dibagi T2 min V1. Kemudian area di bawah ini juga merupakan jarak tempuh benda yang bersangkutan. Nah, karena sekalian, lalu bagaimana dengan persamaan grafik ST-nya, jadi jarak sebagai fungsi dari waktu. Nah, grafik jarak sebagai fungsi dari waktu seperti ini. Jadi S-nya dia ke sana. Seperti tadi. Kalau yang tadi ke sana, ke atas. Nah, kalau ini ke sana cenderung mendatar. Baik, itu inti dari pembelajaran hari ini sebenarnya. Bagaimana kita menganalisis grafik. Nah, ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran kemarin setelah kita mempelajari 3 persamaan untuk gerak lurus berubah beraturan. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke soal latihannya. Nah, yang pertama, kita menganalisis grafiknya. Grafik dan menentukan jenisnya.
Ini ada VT, kemudian ini gerakannya mendatar, kemudian naik, kemudian mendatar, kemudian VT-nya turun, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi. Nah, sekalian, ketika grafiknya miring ke sana, ya, ini naik, berarti kecepatannya naik. Kecepatannya naik, berarti itu dia gerak lurus dipercepat beraturan. Ya, karena naik. Nah, kalau mendatar, kan kecepatannya tetap, ini V-nya tetap. Kalau V-nya tetap, berarti dia gerak lurus beraturan. Kalau turun, V-nya kok turun, berarti kan semakin lambat. Berarti gerak lurus diperlambat beraturan. Kalau naik, seperti yang tadi, ini gerak lurus dipercepat beraturan. Kalau turun, berarti geraknya berupa gerak lurus diperlambat beraturan. Intinya kalau V-nya, ingat ya, V-nya naik, berarti dia dipercepat beraturan. Kalau mendatar, dia beraturan, lurus beraturan saja. Tapi kalau turun, dia itu diperlambat beraturan. Ini yang pertama. Jadi menganalisis jenis geraknya berdasarkan grafik V sebagai fungsi dari T. Kemudian yang kedua, nah sekalian kita belajar tentang gerak lurus beraturan. Nah ini grafik VT, V-nya dalam meter per sekon, T-nya dalam sekon. Nah ini di lurus mendatar. Nah, nilai ini, nilai yang sebelah sini itu 9, bacanya 9 meter per sekon. Jadi kecepatan benda itu tetap 9 terus meter per sekon. Pada saat 5 sekon kecepatannya 9, pada saat 0 ya 9. Pada saat 10 sekon dia kecepatannya 9 meter per sekon. Nah, kira-kira jaraknya berapa gitu. Nah, anak-anak sekalian, jarak tempuh selama 1 sekon, selama 10 sekon, ya tinggal mencari luasnya saja. Luas grafik ini. Nah, tinggal 9 dikali 10 sama dengan 90 meter. Nah, karena gerak lurus beraturan, maka percepatannya sama dengan 0. Contoh 2. Sekarang contoh 3. Gerak lurus diperlambat beraturan. Nah, kalau diperlambat beraturan, berarti dia turun. Nah, ini di VT-nya dia turun. Kita lihat, ini kecepatan awalnya 18, kecepatan akhirnya karena di bawah di sini berarti dia 0. Pada saat V-nya 0, waktunya menunjukkan 6 sekon. Nah, berapa perlambatannya? Nah, gampang. V2, jadi V akhir 0, ya, dikurangi V awal 18, dibagi 6 dikurangi 0. Ketemu minus 3. Jadi tanda minus ini artinya perlambatan. Jarak tempuhnya berapa? Nah, jarak tempuhnya mudah sekali karena ini segitiga kan selama 6 sekon ya. Dari 0 sampai 6. Ya segitiga berarti setengah kali 18 dikali 6. Ketemu 54 meter. Jadi ini jarak tempuh dan perlambatan gerak benda. Jadi sekali lagi untuk jarak tempuh kamu hanya mencari luasnya saja. Kamu juga bisa menggunakan rumus S sama dengan V0T. V0-nya 18, T-nya 6, minus setengah kali A, hanya 3, T kuadrat, 36. Nah, jadi ketemunya sama 54 meter. Baik, lanjut contoh 4. Nah, untuk contoh 4 kita coba untuk kembali ke gerak lurus beraturan lagi. Nah, ini. Tapi sekarang S, jarak sebagai fungsi dari waktu. Nah, jarak sebagai fungsi dari waktu bagaimana grafiknya? Nah, ini. Ini ciri gerak lurus beraturan, tapi ingat ini jarak sebagai fungsi dari waktu. Nah, biasanya kalau soal seperti ini tuh yang dicari kecepatannya.
atau kelajuannya. Oke. Jadi kecepatannya ya tinggal ini 5 ya, dibagi 8 saja. Ketemu 0,65. Begitu. Sangat mudah. Jenis geraknya apa? Gerak lurus beraturan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Ini gerak lurus dipercepat beraturan. Ini grafik VT-nya, nah ini grafiknya. Nah, naik. Jadi pada saat awal dia di sini, kemudian pada saat akhir dia ada di, jadi kecepatannya berubah. Karena kecepatannya semakin lama semakin bertambah, maka namanya gerak lurus dipercepat beraturan. Soal ini menanyakan percepatan dan jarak tempuh. Baik, kita lihat selanjutnya. Nah, ingat cara membacanya, kecepatan awalnya 9, kecepatan akhirnya 18. Dia berubah dari 9 menjadi 18 dalam waktu 10 sekon. Nah, percepatannya berapa? Nah, percepatannya sekalian selalu kecepatan akhir 18, kecepatan awalnya 9, ya, dibagi ini pada saat akhir waktunya 10, pada saat 9 waktunya 0. Oke. Nah, A sama dengan 18 dikurangi 9 dibagi 10 kurangi 0. Jadi ketemunya 0,9. Nah, jarak tempuhnya berapa? Jarak tempuhnya kita pakai persamaan trapesium, karena ini kan bentuknya trapesium. Setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Jadi kan ketemu 135 meter. Baik, anak-anak sekalian, itu inti dari pertemuan kita hari ini. Kita mencoba untuk menganalisis grafik, gerak lurus berubah beraturan, dan gerak lurus beraturan. Jadi kamu harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan gerak lurus benda, baik gerak lurus beraturan maupun gerak lurus berubah beraturan. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.